Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan seorang tokoh Batak, Bapak Sahala Beni Pasaribu. Dia banyak berkecimpung di pemerintahan, pernah menjadi deputi menteri dan banyak kader dari beliau. Pernah menjadi politisi. Pak Beni, terima kasih waktunya di ruangannya yang sedap ini. Abang kan tokoh dari Pasaribu dan tokoh Batak yang tentu memahami sebagai intelektual apa yang harus kita ceritakan tentang narasi Batak yang sesungguhnya. Batak ini sebenarnya ya suatu nama yang diambil dari leluhur kita ya, si Raja Batak. Raja Batak ini tentu lahir dari orang tuanya yang menurut saya ini banyak pendapat, banyak buku yang saya baca, lahirnya sudah di Pusuk Buhit ya, di Samosir sana, di Gunung Pusuk Buhit. Dan matinya pun di situ. Tetapi dari orang tuanya pun itu ada beberapa pendapat juga mengatakan memang dari bagian dari suku Mansuria ya ke Thailand, dari Thailand masuk ke ya sekarang namanya Indonesia ya. Ada yang bilang lewat Sumatera Timur dulu, Indonesia Timur, baru kemudian ke Barus. Tapi ada orang yang bilang juga lewat Barus masuk ke Samosir. Ya, ini perjalanan nenek moyangnya si Raja Batak ini. Maka menurut saya ya memang lahir dari seorang petarung. Petarung menghadapi banyak perang. Ya. Kalau kita lihat Cina, peradaban Cina itu memang mereka itu sering antar dinasti itu punya karakter jiwa perangnya itu tinggi ya. Dan kita ini Batak ini ada yang menyebut lebih condong sekarang ini disebut jadi ya bertetangga atau keturunan dari Mongolia juga, Mongol gitu ya. Jadi yang manapun itu yang benar, tapi saya melihat Batak itu adalah perkasa ya dan smart lah ya, orang yang kerja keras. Dan menurut saya Batak itu pada dasarnya orang terbuka, ya, terbuka sehingga berbagai peradaban modern atau kemajuan-kemajuan peradaban itu dengan mudah diserap kalau mereka juga mampu bersosialisasi dengan cepat dengan keadaan. Apakah dia merantau ke Papua, ke Jawa Barat, ke Aceh dan sebagainya, itu mereka mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan cepat. Itulah saya kira orang Batak yang bisa saya gambarkan ya, rada ke karakter lah. Ya. Kalau kita baca atau dengar dari turi-turian, kita kan punya folklore juga Pak Beni, bahwa si Raja Batak turun dari kayangan di Pusuk Buhit begitu. Bagaimana kita juga memahami ini menjadi cerita rakyat yang juga mengingatkan secara moral begitu. Tapi banyak juga cerita seperti yang Pak Beni sebutkan bahwa dia lahir datang dari, mungkin kita tidak tahu persis dari mana tadi datang, tapi dia mulai hidup dari Pusuk Buhit itu begitu. Pertanyaannya, bagaimana kita ceritakan ini ke generasi kemudian, karena ini kan turi-turian begitu. Iya, jadi memang ini kan berbagai mitos ya yang harus diuji sebenarnya. Tetapi bagaimana mengujinya itu kemajuan teknologi, arkeologi dan sebagainya itu masih belum bisa lewat satelit misalnya, masih harus didatangi, dikorek dan sebagainya. Itu saya kira butuh biaya begitu besar. Tapi suatu saat itu akan
ketahuan itu sebenarnya nenek moyangnya si Raja Batak ini apakah dari langit, lahir di situ dalam bulu ya, dalam bambu katanya itu. Dan itu saya dengar tahun 70-an, 80-an lah ya, dengan Uskup Agung AB Sinaga ya. Dan bahkan menulis tesis doktornya itu di bidang itu gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini tentu bersinggungan dengan referensi berbagai buku, tapi sekaligus dibesarkan di Gunung Kaki Pusubuhit. Ya, sekarang disebut Kecamatan Cianjur Mula-Mula ya. Maka mitos yang saya dapat itu lebih banyak dari turin-turian dari orang tua, dari opung, dari tetua-tetua. Ya, dan juga ditambah lagi dengan perantauan saya, perjalanan hidup saya ke berbagai daerah di Sumatera Utara ini, ya, termasuk ke Barus, ke Haun Atas, karena saya ini pernah caleg, calon gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara, sehingga saya jalani semua itu. Ya, dan mitos itu ada yang sama, tur-turnya ada yang sama, ada yang beda, totally beda pun ada. Ya. Sehingga kalau saya ramu, saya buat kesimpulannya ya seperti apa yang mau saya sampaikan aja. Ya, tentu dari berbagai perbedaan itu banyak yang bersamaan. Nah, yang saya ambil yang irisan kesamaan itu aja mitos itu. Jadi memang betul Uskup Agung AB Sinaga ini mendiang ya. Banyak daerah di Tapanuli sana yang yakin seperti itu. Jadi mungkin terpengaruh ya dari cerita bagaimana Adam dan Hawa lahir. Ya, Adam dan Hawa lahir, jadi itu datang dari langit lah. Adam dan Hawa ini ya kan, dari suara langit. Lalu dikatakanlah seperti itu ya, bisa aja. Kalau saya sih yang mana yang benar saya tidak tahu pastilah ya. Tapi turi-turian itu benar-benar ada ya seperti itu. Sehingga si Raja Batak itu lahir di Pusubuhit, maka itu yang paling dominan yang saya dapat dari perjalanan saya, dari buku-buku. Semua sepakat si Raja Batak itu lahir di Cianjur Mula-Mula. Kalau bagian dari atasnya itu, leluhurnya itu, memang banyak kontroversi, banyak beda-beda. Jadi saya pegang aja si Raja Batak lahir di Pusubuhit gitu. Nah itu yang menurut saya kita rasionalisasikan kepada generasi muda kita. Bahwa cerita itu ada seperti itu. Tapi bagaimanapun masing-masing lalu punya persepsi lah. Ya, kalau saya dari perjalanan itu semua, jadi irisannya itu semua sepakat, nggak kontroversi lagi tuh. Kalau ke atas itu kontroversi, di atasnya si Raja Batak. Tapi si Raja Batak lahir di Cianjur Mula-Mula tidak kontroversi lagi. Jadi udah bisa dituliskan lah menurut saya. Si Raja Batak lahir di Pusubuhit. Kita mau bertanya soal titik nol peradaban Batak, Pak Beni. Karena Batak kan ada 6 subetnis. Versi dari sejarah masing-masing kan ada juga begitu. Iya. Tapi terkesan Batak Toba itu lebih dominan merasa seperti awal segala mula dari Batak itu. Bagaimana pendapat Pak Beni? Iya, sebenarnya ini menyangkut sejarah dan arkeologi ya. Saya kan doktornya ekonomi, jadi bisa sangat keliru. Tapi karena dari kecil kita ini sudah jadi orang Batak, dan saya dari Cianjur Mula-Mula bagaimanapun sudah banyak turi-turian mitos itu yang saya terima. Ya, nah terseleksilah dengan kemajuan peradaban yang ada, maka saya sudah ke Tapanuli Selatan, Madinah, ya, kampung-kampungnya saya jalani, dan sama aja pendapat itu bahwa si Raja Batak itu, bahkan peradaban Batak paling awal itu berimpitan dengan lahirnya si Raja Batak itu.